sesama, semakin besar berkah yang kamu terima. Kamu pribadi juga memancarkan karisma yang disukai banyak orang. Jadi di video ini saya mau bahas dari birth nomor 6 sampai 10 ya. Untuk yang lahir tanggal 6, kamu itu pribadi yang mengutamakan keluarga dan punya bakat untuk menengahi serta menyelesaikan masalah dan mendamaikan pihak yang berkonflik. Sama sih kayak nomor 2. Tapi nomor 6 ini cenderung dia di ranah keluarga. Kamu juga bisa memahami persoalan yang sedang dialami pihak-pihak yang berkonflik dan kamu punya solusi untuk menguntungkan semua pihak itu. Tapi kamu perlu juga tahu ada batasan-batasan sejauh mana kamu bisa menengahi itu semua sebelum hal itu menyeret dan merusak kualitas hidup pribadinya kamu. Jadi perlu diperhatikan ya, hati-hati aja. Kamu tuh menyukai juga penghargaan dan kadang yang lahir tanggal 6 ini kalau dikritik mudah rapuh. Jadi kamu sebaiknya memandang kritik itu sebagai suatu yang membangun. Kamu tuh kalau ngeliat kritik kadang ditujukan untuk kamu pribadi ya. Nah, kamu juga punya rasa simpati yang besar atau peduli yang besar pada persoalan orang lain. Kamu bersedia berkorban untuk menolong orang lain dan bisa sedemikian jauh berkorban untuk mereka. Lebih seperti itu untuk birth number 6. Sekarang untuk kamu yang lahir tanggal 7, kamu tuh cenderung seorang pemikir, cerdas, intelektual, punya kecakapan berpikir yang menjadi keahlian utama dalam menyelidiki dunia dan mencari tahu misteri yang tersembunyi di dalamnya. Kamu juga menyukai spiritual dan filsafat. Kamu sebaiknya beraktivitas di bidang yang melibatkan pemikiran analitis interaktif, bisa memberdayakan keahlian ini secara optimal. Kamu juga bisa menjadi begitu analitis dan rasional dalam berbagai hal, termasuk ketika menjalin hubungan. Emosi adalah hal yang tidak bisa. Emosi itu hal yang nggak begitu jelas bagi kamu, dan seringkali kamu mandang sepele perasaan kamu sendiri. Karena itu juga kamu mandang orang yang terlalu emosional sebagai pribadi yang cengeng dan tidak matang. Kamu tuh punya intuisi yang luar biasa ya. Sebaiknya itu juga kamu latih. Kamu pertajam dengan aktivitas-aktivitas, misalnya meditasi, yang kamu khususkan untuk mengasah intuisi itu. Kamu tuh bukan pribadi yang sebaiknya memutuskan apa-apa dengan terburu-buru dan perlu menghindari gaya hidup yang seenaknya. Kamu tuh lebih suka kerja itu sendirian, punya waktu, ngatur waktu sendiri. Itu biasanya yang tanggal 7 nih, kamu menyelesaikan yang sudah kamu mulai. Kamu sebenarnya sensitif dan bisa merasakan sesuatu dalam diri kamu. Namun kadang kamu sulit untuk menjelasinnya dan memilih untuk tidak menjelaskan ke orang lain. Kamu juga kadang gitu keras kepala untuk mempertahankan pendapat. Untuk itu kamu perlu menyeimbangkan sikap, menyeimbangkan rasa, menyeimbangkan sikap analitis dengan sifat empatik, peduli dengan yang lain. Itu yang perlu diasah. Kita lanjut ke tanggal lahir 8. Orang yang punya tanggal lahir 8 itu punya bakat alami bidang bisnis dan keuangan. Cara mereka itu ya, kalau kamu tanggal 8, kamu tuh punya cara untuk menjalankan bisnis yang kreatif dan orisinil. Kamu bisa menilai orang lain dengan sangat akurat, namun kalian ini harus dilatih dengan bijak agar tidak menjadikan kamu tuh egois dan arogan. Keren sih nomor 8 ini ya, yang lahir tanggal 8. Kamu pribadi yang kompetitif sehingga perlu berhati-hati dengan sifat ini supaya tidak menjadikan kamu tuh orang yang manipulatif. Kamu pribadi adalah orang yang efisien dan mampu mengawal proyek besar di bawah kepemimpinanmu, termasuk orang-orang di dalamnya. Nah, orang yang datang 8 ini biasanya manajer-manajer gitu yang punya bawahannya banyak, yang bisa mengatur dalam skala luas. Kamu tuh pribadi yang realistis, percaya diri, praktis, ambisius, dan berorientasi pada tujuan. Orang-orang hormatin kamu dan keputusanmu. Mereka tahu kamu bisa diandalkan. Kamu suka tantangan. Harapan orang lain memacu kamu dengan baik dan membuat kamu semangat, terlebih jika kompetitormu meragukan kemampuanmu. Kamu tuh menyukai penampilan yang melambangkan keberhasilanmu. Hal ini membuat kamu tidak ragu untuk memiliki aset yang merepresentasikan hal itu. Kamu bangga pada pencapaianmu dan menyukai pujian. Kamu memiliki karakter yang kuat. Namun perlu kamu tahu, ada kalanya ya hal yang kayak gini nih bisa menjadikan kamu pribadi yang dominan. Kamu tidak terlalu sabar dalam menyikapi kelemahan dan tidak terlalu menunjukkan
perasaan kamu. Jadi kamu harus bisa melatih kegigihan dan kemampuan untuk bertahan hidup. Kamu juga banyak menemui hambatan yang akan harus kamu singkapi sebagai tantangan. Untuk menghadapi semua itu akan melatih keunggulanmu dan menjadikan pribadi yang bernilai. Lanjut ke Birthday nomor 9. Kalau kamu lahir tanggal 9, itu kamu termasuk orang yang berpikiran terbuka, idealis, dan penuh kasih. Kamu pribadi serba bisa, punya jiwa seni yang tinggi, dan kamu harus menyadari panggilan jiwa itu untuk bisa berkontribusi pada masyarakat. Dari apa yang mungkin kamu sangka selama ini, kamu harus menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan tatanan hidup yang baik. Mimpin deh. Tantangan kamu adalah untuk bisa menemukan sesuatu yang menguntungkan kamu, namun tetap memberi manfaat bagi orang lain. Semakin kamu bisa melayani sesama, semakin besar berkah yang kamu terima. Kamu pribadi juga memancarkan karisma yang disukai banyak orang. Kamu bisa terhubung dengan semua jenis kalangan. Inilah hebatnya tanggal 9 ya. Kamu berpikiran terbuka dan bisa melihat gambaran besar dari berbagai hal, termasuk dalam skala dunia internasional. Ada kecenderungan untuk berkorban dalam diri kamu, yang membuat kamu harus terbiasa memaafkan dan mencintai tanpa syarat. Kamu juga harus menghindari prasangka negatif. Jangan terlalu berkepanjangan melekat pada kejadian yang menurutmu berjalan tidak adil adanya, baik bagi diri kamu ataupun orang lain. Kamu harus belajar mengizinkan kehidupan untuk menjembatani semua itu dan membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai ketentuan semesta. Kita lanjut ke birthday 10. Orang yang lahir tanggal 10 ini cenderung ambisius dan memperjuangkan kemandirian. Kamu yang lahir tanggal 10 punya keahlian memimpin yang sangat kuat untuk bisa berhasil. Ini sama kayak angka 1, tapi ada tambahan energi 0 di tanggalan 10-nya itu. Ujian kehidupanmu adalah untuk bisa menjalani kehidupan sesuai yang kamu impikan, untuk tetap kuat dan bersemangat dalam menyikapi semua hambatan dan mendapatkan kemandirian yang kamu inginkan. Kamu tuh punya pemikiran yang tajam dan analitis ya, sama kayak yang di atasnya tadi, sama kayak angka 7. Tapi beda ini jenis pikirannya. Punya kemampuan manajerial yang baik, mampu membuat perencanaan yang matang dan mengelola serta mengorganisir orang-orang untuk mewujudkan perencanaan itu. Kamu juga bisa begitu frustasi pada aktivitas rutin yang monoton. Maksudnya kalau itu aja terus bosan nanti, coba yang lain. Kamu tuh bisa tertekan kalau terikat pada hal detail yang terlalu banyak dalam hidup kamu. Untuk hindarin itu, biasakan kamu ambil risiko, gigih, dan terus kreatif ya. Kadang kamu juga tuh agak keras kepala tuh, kaku dengan pemikiran yang sangat kamu yakini. Namun walaupun gitu, kamu tetap teman yang loyal, bisa menunjukkan perhatian yang baik. Waspada untuk cenderung mudah cemburu pada pencapaian orang lain, terutama orang dekat juga teman. Itu aja, semoga penjelasan ini sedikit memberi manfaat. Dari numerologi 1 sampai 6 di video sebelumnya, dan hari ini 6 sampai 10.